Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada peserta diskusi, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Kepada kedua narasumber yang saya hormati serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rohman Damar Widakdo, selaku pemandu jalannya acara diskusi kita. Di pagi ini kita berkumpul dalam acara diskusi santai. Untuk kelancaran acara, peserta diskusi dimohon berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini pesertanya luar biasa sekali, mungkin masih terlalu pagi. Mungkin beberapa di antaranya bakal gabung di pertengahan atau di itu. Sebelum menuju acara inti, saya akan membacakan tata tertib diskusi. Pertama, narasumber menyampaikan materi tanpa adanya interupsi. Terus kedua, pertanyaan yang diajukan di sesi tanya jawab. C, pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand. D, peserta yang bertanya memperkenalkan diri asal pertanyaan ke penanya. Demikianlah tata tertib acara diskusi kali ini. Di masa pandemi COVID-19, banyak perpustakaan dan TBM tidak membuka layanan. Sehingga perpustakaan dan TBM yang berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pelajaran, serta memiliki tempat rekreasi memiliki keterbatasan. Namun, keterbatasan bukan menjadi halangan untuk memberikan kreasi dan inovasi di perpustakaan. Tanpa berlama-lama kita memasuki acara inti. Pustakawan menyapa dengan tema kreasi dan inovasi perpustakaan di TBM di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya membacakan CV singkat narasumber kita yang pertama, nama Teguh Prasetyo Utomo. Beliau merupakan alumni pendidikan D3 Ilmu Perpustakaan UIN, lalu melanjutkan studi ke S1 Ilmu Perpustakaan UT. Beliau juga merupakan seorang pustakawan di Universitas Islam Indonesia. Beliau juga aktif di Adpusi Pusat. Prestasi Bapak Teguh ini pernah menjuarai juara 2 tenaga perpustakaan sekolah SD, tingkat SD, SMP di tahun 2016. Beliau juga aktif di TBM Semesta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar presensi yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Mas Damar yang sudah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah, senang sekali saya pada pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, diundang oleh salah seorang pustakawan Pustaka Kabupaten Sukabumi yang sedang ngehit gitu ya Mas Damar. Saya sangat tersanjung dan bayangan saya kemarin itu tidak seformal ini Mas Damar. Saya kira hanya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian kita diskusi santai gitu kan. Ternyata ini malah seperti webinar gitu. Tidak apa-apa ya. Terkait dengan tema materi yang diberikan Mas Damar kemarin itu ya, terkait inovasi, kreasi dan inovasi perpustakaan dan TBM di masa pandemi COVID-19. Dan ini memang sebenarnya materi yang cukup menarik untuk kita bahas. Karena apa? Kita semuanya tahu bahwasanya di era pandemi ini
Mohon maaf, suara saya masuk nggih? Masuk Mas Damar? Oke, jelas Mas. Terima kasih Bu Fitri nggih. Saya kira ini apa namanya, tidak jelas gitu ya. Nah, ini misalnya ada yang kurang jelas suara saya, nanti mohon diingatkan. Oke. Jadi terkait dengan topik pada apa namanya, pagi kali ini memang cukup menarik bahwasanya di era pandemi ini memang kita sebagai pengelola perpustakaan ataupun TBM, gitu ya. Kalau perpustakaan itu cenderungnya lebih ke instansi yang bersifat formal seperti itu, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, kemudian perpustakaan daerah dan sebagainya. Kalau TBM lebih kepada masyarakat ya, lebih ke apa namanya, ya tujuannya sama ketika TBM ataupun masyarakat adalah tujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi, tetapi dengan TKTBM adalah merupakan swadaya masyarakat gitu. Saya juga di rumah ada TBM tapi kecil banget dan belum begitu maksimal gitu. TBM Baca Semesta. Itu saya apa namanya, saya tempatkan di salah satu ruangan di masjid saya. Cuman memang belum terkelola maksimal karena kesibukan juga. Dan itu saya juga pernah juga jadi pustakawan sekolah kurang lebih selama 7 atau 8 tahun sebelum kerja di perguruan tinggi seperti itu. Dan yang memang saya amati, karena saya juga masih aktif di pengurus ATUSI, itu banyak teman-teman ya, teman-teman terutama dari pustakawan sekolah itu yang merasa kesulitan ya, kesulitan untuk melakukan apa namanya, optimalisasi layanan perpustakaan di era pandemi ini. Mereka kadang sering pada WA, sering pada cerita, bahkan beberapa waktu yang lalu teman-teman pustakawan sekolah dari Kota Jogja itu ngundang saya ya, bukan ngundang sih, mengajak saya untuk ketemuan di Perpus Kota Jogja, sekedar untuk ngobrol juga, sharing-sharing diskusi. Mas, jangan-jangan nek, maaf gini Sukabumi semua nggih pesertanya. Saya ngomong Jawa nanti jangan-jangan enggak ini, enggak apa namanya, enggak paham gitu. Mas, apa toh yang bisa kita lakukan ketika di masa pandemi ini gitu ya. Kami tenaga perpustakaan sekolah itu ya memang masuk di shift, tapi kami di sekolah itu hampir tidak melakukan apa-apa dia. Karena siswa juga nggak masuk sekolah, ya, artinya tidak masuk secara langsung ke sekolah. Kemudian buku-buku kami juga hanya memiliki koleksi-koleksi tercetak seperti buku-buku itu gimana. Ya, kami akhirnya di sekolah itu hanya melakukan beberapa pekerjaan seperti ya nata-nata ulang ruangan, kemudian bersih-bersih, kemudian nyampul-nyampul buku yang belum tersampul dan sebagainya. Sehingga yang jadi masalah adalah pelayanan ke pemustaka itu kurang maksimal, bahkan hampir tidak ada sama sekali seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Itu saya kira hampir semua perpustakaan ya, mengalami hal ini. Gitu ya. Baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, gitu ya, perpustakaan daerah barangkali. Gitu ya. Saya yakin juga banyak yang tertatih-tatih dalam rangka melayani pemustaka di era pandemi ini. Yang mana ketika pandemi ini tentu saja kita harus mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Maaf saya nggak pakai masker karena saya yang seorang diri. Gitu ya. Jadi kalau pakai masker lucu. Kita harus pakai protokol kesehatan ya. Yang dulu 3M, 4M, sampai sekarang ada 5M gitu ya. Salah satunya adalah mencegah kerumunan dan menjaga jarak. Karena kita tahu di perpustakaan tentu saja gitu ya, merupakan salah satu tempat publik ya. Hampir semua orang itu, apalagi perpustakaan daerah, terlebih mungkin nanti TBM yang memang itu basisnya masyarakat gitu. Itu nanti semua orang bisa datang ke sana gitu. Dan tentu saja ini harus disikapi dengan bijak, dengan cerdas, dengan kreatif oleh pengelola perpustakaan ataupun TBM itu sendiri. Dalam hal ini saya akan mencoba sedikit menyampaikan beberapa apa namanya, beberapa pemantik gitu ya, pemantik bukan materi lah saya kira, hanya pemantik saja. Karena kalau materi nanti semacam webinar atau BIMTEK gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pemantik. Gitu ya. Apa saja toh yang bisa kita lakukan ketika apa namanya, ketika di era pandemi ini, sebagai khususnya yang akan saya bawakan adalah tentang perpustakaan. Kalau nanti yang
TBM akan disampaikan oleh Bu Fitri. Kurang jelas bicara soal putus suaranya. Mas Damar, jelas nggak suara saya di sana? Atau barangkali ada peserta yang sinyalnya kurang? Kalau sepertinya di tempat saya, sinyalnya insya Allah kuat ya. Karena saya memang ke kampus ini. Saya di kantor, di kampus. Ini belakang ini adalah perpustakaan UII. Saya sedang di kampus sekarang. Dan kalau di kampus saya, insya Allah sinyalnya ini, stabil dan kuat. Barangkali misalnya ada yang kurang jelas itu sepertinya faktor dari sana, yang sinyalnya kurang kuat itu. Mohon maaf. Ini juga saya record dan nanti insya Allah videonya akan bisa di-share juga, misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas. Begitu. Jadi nanti monggo teman-teman setelah saya memaparkan waktu sekitar 3 tempat materinya, Mas Damar ya, 3 tempat waktu saya. Berapa menit tadi? 20 menit. Oke, jadi nanti akan saya sedikit sampaikan pemantik gitu nggih. Terkait dengan yang kita bicarakan hari ini. Mana tadi materi saya? Ya, bukan materi pemantik saja gitu ya. Sebenarnya ini beberapa kali memang hari ini saya tidak membuat secara khusus untuk materinya gitu, karena saya sudah beberapa kali ngisi juga acara terkait dengan hal ini. Saya hanya menggunakan beberapa materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Barangkali teman-teman yang sudah pernah ikut acara saya jangan-jangan, wah, Mas Teguh materi ini kue meneh ya, enggak berubah. Ya memang karena temanya sama, kemudian kita hanya formatnya diskusi, dan nanti harapannya saya lebih menginginkan nanti yang diperbanyak adalah diskusi, ya, mengeksplor apa-apa yang belum ada di pemantik ini, yang kira-kira teman-teman ada kendala nanti bisa kita sharing bareng. Bukan berarti saya bisa menjawab segalanya, gitu. Artinya nanti kita sharing diskusi bareng-bareng. Gitu. Ya. Sudah tampil belum Mas Damar untuk slide saya? Sudah tampil Mas Damar? Sudah. Okay. Suara terputus-putus, tapi pesan tersampaikan. Silakan kepada Bapak Teguh dilanjutkan. Oh, terputus ya. Kenapa bisa terputus seperti itu? Oke. Ini adalah gambaran tentang pandemi gitu ya. Timeline pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini saya kira teman-teman sudah tahu karena ini merupakan pengetahuan umum saat ini, yang mana kita tahu pandemi COVID kemarin itu dimulai dari Wuhan sekitar akhir Desember 2019 tahun yang lalu bahkan ya. Tuh. Terus berlanjut sampai sekarang, yang akhirnya berdampak pada semua sektor ya, semua sektor dari ekonomi, kesehatan, bahkan hingga pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah perpustakaan. Nah, terkait dengan inovasi atau kreasi yang bisa kita lakukan di perpustakaan di saat ini, di era pandemi ini, saya akan mengetengahkan akan menawarkan sebuah solusi barangkali bagaimana atau cara kita melayani pemustaka di kondisi pandemi seperti ini yang kita tidak bisa melayani pemustaka secara langsung. Tempat kami pun juga untuk pemustaka itu kami hanya melayani sangat-sangat terbatas. Pemustaka hanya bisa meminjam dan mengembalikan buku. Meminjam itu pun tidak bisa masuk ke perpustakaan langsung. Gitu. Mereka pemustaka itu hanya kita stop sampai di lobi. Di sana kita sediakan satu ruang tunggu yang sangat khusus, sangat ketat protokolnya. Kita kasih jalan dan sebagainya. Kalau mereka pengen meminjam buku itu, nanti akan ada staf yang menerima kertas berisi buku yang ingin dipinjam. Staf itu nanti yang naik ke atas, ke ruang perpustakaan, mengambilkan buku, kemudian buku itu diberikan ke pemustaka yang meminjam. Nah, dalam hal ini saya ingin menawarkan sebuah solusi gitu ya. Artinya mau tidak mau ya, di era pandemi ini setiap aktivitas kita itu
harus mulai membiasakan diri dengan aktivitas daring atau online. Kita juga sudah paham, mungkin putra-putri kita, saudara kita yang sekolah pun juga sekolah daring. Kuliahnya pun juga daring. Nah, harapannya perpustakaan pun mampu mengimbangi hal ini. Saya ingin menawarkan beberapa solusi gitu, yaitu tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan sumber-sumber belajar digital yang sudah banyak tersedia di internet. Kita tidak harus membuat sumber belajar itu, karena sebenarnya di internet itu sudah sangat banyak. Perpustakaan hanya memanage, memanage kemudian mendistribusikan, Kita tidak perlu membuat secara khusus sumber belajar. Nanti akan ada e-book, ada podcast, ada video dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada di perpustakaan, di internet. Kita hanya sebagai pengelola perpustakaan hanya perlu untuk memanajemen kemudian mendistribusikan kepada pemustaka, kepada anggota perpustakaan. Karena apa? Karena kita tahu saat ini perpustakaan sudah sangat-sangat familiar dengan internet, seharusnya seperti itu. Karena memang pengguna internet di Indonesia pun semakin tahun semakin meningkat. Kalau kita melihat di tampilan ini saya ambil survei beberapa tahun yang lalu, survei APJI, ini tahun 2018 terakhir, karena memang saya buat slide-nya ini tahun 2019 kemarin. Saya belum update, artinya kondisinya kurang lebih sama dia. Saat ini lebih dari 170 juta jiwa orang Indonesia itu punya akses internet, Karena kita juga tahu hampir semua orang sekarang pegang HP Android punya gadget, Bahkan anak-anak kecil di kampung saya itu juga pada pegang HP Android, pada internetan. Akan tetapi mereka kan pemanfaatannya belum optimal untuk pendidikan. Nah, ini nanti yang kita perlu normalisasikan. Karena anak-anak itu kalau pegang HP buat nge-game seperti itu. Kalau kita mau memberdayakannya sebagai pustakawan, Pustakawan itu sebenarnya ketika kondisi seperti ini tidak hanya ketika di kantor, bahkan ketika di masyarakat ada anak-anak kecil yang butuh untuk dibimbing seperti itu, kita harus bisa memberikan bimbingan, memberikan literasi informasi kepada mereka. Itu. Ini. Memang kita harus berubah, Kita harus berubah, Berubah. Kalau kemarin saya pernah nulis di blog, kebetulan saya juga seorang blogger amatir Saya nulis di blog saya itu, saya menawarkan konsep perpustakaan Dilan. Tapi nanti bisa di-search Perpustakaan Dilan, Pustakawan Yogyakarta kuncinya. Nanti pasti akan muncul. Perpustakaan Dilan. Apa itu Dilan? Digital melayani. Bukan Dilan pacarnya Milea itu bukan. Yang akhirnya putus jadi menikah itu kan. Tapi digital melayani. Digital melayani. Artinya apa? Dulu sebelum pandemi COVID itu, perpustakaan kita tuh konvensional masih punya sangat konvensional. Kalaupun ada ya hybrid lah, 50-50, ada yang digital, ada konvensional. Mau tidak mau, di era pandemi ini kita dipaksa. Sebenarnya saya sudah sering menyampaikan dengan di acara-acara seminar atau diskusi dengan teman-teman itu, perpustakaan kedepannya itu akan tanda kutip hilang. Perpustakaan secara konvensional, tanda kutip akan hilang sebenarnya. Akan digantikan oleh perpustakaan digital. Barangkali ke depan itu perpustakaan hanya berupa satu ruangan. Kalau tempat saya misalnya di UI itu perpustakaan ada 5 lantai, satu gedung 5 lantai. Barangkali di masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu perpustakaan hanya membutuhkan satu ruangan kecil, barangkali yang ukuran 5 x 5 meter sudah cukup. Yang isinya apa? Isinya hanya server-server saja. Karena perpustakaan nanti ke depannya itu pasti akan digitalisasi Hanya cukup dengan komputer, cukup dengan gadget itu bisa mengakses koleksi perpustakaan. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, itu akan semakin yang tadinya mungkin butuh waktu 10 tahun atau 15 tahun ke depan, sekarang itu dipotong waktunya Terjadi percepatan dan lompatan ke arah digital itu. Saat ini kita dipaksa mau nggak mau harus melakukan digitalisasi perpustakaan tadi dengan konsep Dilan, digital melayani. Seperti yang ada di slide ini Yang tadinya perpustakaan itu hanya konvensional konvensional memberikan layanan pada buku-buku tercetak Itu kita harus mau nggak mau harus beralih ke konsep digital. Wah Mas, kendalanya kalau ada kendala gini-gini nanti bisa kita diskusikan di belakang. Tapi memang kita harus pahami, ini memang pasti terjadi. Kalaupun sekarang itu tidak pandemi, pasti akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Hanya saja karena pandemi ini
itu jadi lebih cepat seperti itu. Ini rangkaian perpustakaan digital yang sebenarnya memang sudah tidak asing lagi, gitu ya. Nah ini, dengan adanya pandemi COVID ini merupakan momentum perubahan perpustakaan. Momentum perubahan perpustakaan yang mana di era pandemi COVID-19 ini diyakini akan mendorong perpustakaan Indonesia untuk semakin cepat memindahkan database mereka dan seluruh layanan mereka itu secara daring atau digital. Kalau di tempat kami, perpustakaan apa namanya? Tempat kami pun awalnya memang ini agak di awal-awal pandemi dulu, kami juga cukup tertatih-tatih menyesuaikan diri untuk melakukan pelayanan daring itu. Suaranya jadi nggak ada ya. Beberapa e-book dan jurnal internasional yang kami langgan. Nah, di era pandemi ini tempat kami pun semakin memaksimalkan hal ini, yaitu pelayanan secara offline atau secara luring itu kami batasi secara ketat, ya hanya melayani peminjaman dan pengambilan buku, dan pemustaka di tempat kami itu kami dorong, kami optimalkan untuk memanfaatkan resource atau sumber daya digital yang ada di perpustakaan kami. Kami memiliki banyak e-book, e-book jurnal internasional, mulai dari Science Direct, Progress dan sebagainya, yang bisa mereka akses. Wah, Mas, itu perguruan tinggi, nanti gimana untuk pertahanan sekolah? Santai, nanti di belakang akan ada beberapa penjelasan, beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana perpustakaan sekolah memanfaatkan sumber daya digital tanpa harus membayar. Kalau tempat kami seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini miliaran, miliaran. Di perpustakaan kami itu anggaran perpustakaan itu per tahun 8 miliar. Itu untuk perpustakaan saja, 1 tahun 8 miliar. Itu kebanyakan terserapnya ke jurnal-jurnal internasional ini, karena memang mahal. Mahal. Tetapi nanti untuk perpustakaan sekolah akan kita bantu untuk bagaimana cara memberikan solusi terkait dengan optimalisasi layanan daring di era pandemi seperti ini. Contoh-contoh hal-hal yang bisa kita lihat. Ada jurnal ada portal jurnal juga. Kita juga bisa memanfaatkan katalog opak. Bagi Bapak Ibu sekalian yang di perpustakaannya sudah ada Slim itu bisa dimanfaatkan di Slim ataupun English Jadi nanti perpustakaan bisa menyediakan ini. Kalau misalnya selama ini Slimnya masih belum online, nah di era pandemi ini kesempatan untuk mengajukan anggaran untuk mengonlinekan Slimnya, seperti itu. Karena sebenarnya Slim itu nanti tidak sekedar berfungsi sebagai katalog saja, bisa sebagai perpustakaan digital. Karena gimana nanti akan kita dikeluarkan. Kemudian juga perpustakaan juga bisa melayani pemustaka melalui sosial media. Nah, ini juga penting. Melalui YouTube misalnya, Instagram misalnya, Facebook misalnya, Twitter misalnya, ini juga penting. Sosial media ini tidak hanya untuk promosi Bapak Ibu sekalian, tapi juga untuk memberikan akses kepada pemustaka terkait dengan polisi dari perpustakaan. Katakanlah misalnya, untuk perpustakaan sekolah misalnya, bisa itu pustakawannya mengadakan lomba dongeng melalui live Instagram. Nah, itu bisa itu. Nanti anak-anak diminta untuk mendongeng atau storytelling, kemudian live Instagram. Itu bisa. Melalui Instagram perpustakaan. Atau anak-anak siswa-siswa bisa di challenge diberikan challenge untuk membuat video singkat aktivitas mereka di rumah. Misalnya mereka memasak, mereka buat apa, kemudian diupload di YouTube perpustakaan. Itu bisa seperti itu. Artinya, sosial media di era pandemi ini sangat urgen bagi sebuah perpustakaan. Dan pula sosial media ini kan tidak berbayar Kita mendaftarnya gratis, cukup beli kuota barangkali untuk selalu bisa
mengoptimalisasinya. Seperti itu. Ini. Kemudian juga selain itu banyak juga perpustakaan digital yang bisa diakses secara gratis. Nah, ini juga penting, ya. Di Jogja ada iJogja. Ya. Untuk di tingkat nasional ada iPusnas, kemudian ada Perpusdikbud, Kemendikbud. Jadi kalau iPusnas milik Perpustakaan Nasional. Kalaupun memang ini ada beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, ada dari sana bukan? Ini kebetulan SMA Negeri 4 Kota Sukabumi sudah punya perpustakaan digital ternyata. Ya, ada UNIL dan sebagainya. Tetapi ketika, Mas, tempatku itu kan kalau kita bangun perpustakaan digital nggak mampu, ya. Nah, ada dua solusi Bapak Ibu sekalian. Bisa dengan memberikan bimbingan kepada pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan digital yang sudah ada, seperti dari Perpusnas atau Kemendikbud itu sudah ada. Kita sebagai pustakawan tinggal memberikan edukasi bagaimana cara installnya, bagaimana cara pinjamnya dan sebagainya. Atau bisa juga membangun perpustakaan digital secara free melalui software Slim. Itu bisa. Ya. Kalau di perguruan tinggi, cocoknya menggunakan itu Setyadi itu juga bisa. Pengembangan dari Slim untuk repositori digital. Kalau di sekolah itu kita menggunakan SCHILS itu ya, SCHILS gitu ya, yang sudah terinclude dengan koleksi-koleksi buku buku paket digital dari Kemendikbud itu juga ada. Seperti itu. Jadi kita tidak harus membangun perpustakaan digital secara sendiri, gitu. Kita bisa memberikan akses ke aplikasi perpustakaan digital yang sudah ada, ataupun kita membangun perpustakaan digital yang secara gratis menggunakan software Slim. Kemudian juga selanjutnya, penting kiranya perpustakaan memiliki kontak layanan, ya, melalui WA, melalui Messenger Facebook, ataupun melalui Telegram misalnya. Yang paling familiar tentu saja WA. Jadi di era pandemi ini saya kira perpustakaan memang harus standby, ya, standby akan 1 kali 24 jam harus standby, katakanlah misalnya seperti itu, agar ketika pemustaka itu ya mau tanya-tanya apa-apa itu langsung bisa terjawab seperti itu. Jadi, ada pemustaka yang ingin mencari referensi gitu ya, referensi tentang topik A misalnya seperti itu. Cukup mereka dengan WA perpustakaan, karena mereka biasanya kalau ingin cari referensi itu datang ke perpustakaan, tanya ke pustakawannya bisa, tapi karena pandemi ini kan nggak di sana. Itu penting kiranya perpustakaan menyediakan kontak person gitu ya. Lain seperti itu. Agar ketika ada apa-apa, pemustaka bisa langsung bertanya. Oke. Kemudian, ini tadi yang saya sebut di awal, itu ya. Jadi, perpustakaan itu tadi tidak harus, kalau memang ada sumber dayanya, katakanlah keuangannya memang mampu, ya kita bisa membangun perpustakaan digital. Gitu. Membangun perpustakaan digital sendiri, banyak vendor-vendor yang melayani, ada buku-buku, ada Kamaya atau apa itu, kemudian ada Erlangga dan sebagainya. Ya. Tapi ini berbayar. Kalaupun misalnya perpustakaan kita kok ternyata tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membangun perpustakaan digital secara mandiri, kita bisa kok memanfaatkan sumber-sumber belajar digital yang sudah ada di internet, gitu ya. Banyak sekali itu ya. Tapi sebelum itu kita perlu memahami bahwasanya dalam konteks pembelajaran, ya, kita perlu memahami ada 2 dimensi, gitu. 2 dimensi pembelajaran dalam dunia pendidikan, baik itu perkuliahan ataupun di sekolah gitu. Yang namanya ada synchronous learning, gitu ya. Ada yang namanya asynchronous learning. Gitu ya. Synchronous learning, gitu ya. Yang sinkron, pembelajaran yang sinkron, gitu ya. Langsung sinkron itu ada 2, gitu ya. Yang tatap muka, gitu ya. Tatap muka itu ya perkuliahan secara konvensional seperti biasanya itu. Secara konvensional seperti biasa itu. Gitu. Di siswa atau mahasiswa datang ke kelas, di sana ada dosen, ada guru, dan melakukan pembelajaran. Itu tatap muka. Kemudian tatap maya. Nah, seperti ini kita tatap maya. Ini merupakan synchronous learning, ya. Synchronous learning meskipun tidak secara langsung bertemu, gitu, ya. Tapi ini merupakan tatap maya. Jadi ada 2 tadi, ada 2.
Synchronous learning itu ada dua, tatap muka dan tatap maya. Kemudian asynchronous learning, nah ini asynchronous learning ini merupakan pembelajaran katakanlah secara mandiri, gitu, secara mandiri. Melalui apa? Melalui yang pertama itu dengan tipe personal itu kita ada bisa belajar melalui video, audio, animasi, seperti itu. Katakanlah misalnya ada murid kita atau pemustaka kita atau mahasiswa kita itu mencari informasi melalui YouTube. Nah, itu merupakan asynchronous learning yang bagian nomor 3 ini personal, karena mereka belajar dari video. Barangkali misalnya pustakawan memberikan tutorial cara mencari informasi dengan tepat dan efektif melalui Google. Kita semua tentu sudah tahu, pustakawan kan kita sudah familiar lah bagaimana cara menggunakan teknik-teknik pencarian misalnya dengan teknik boolean seperti itu untuk mencari informasi di Google sehingga lebih efektif, lebih efisien, lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, itu bisa kita tularkan ke pemustaka. Dengan cara apa? Kita bisa membuat video, kemudian kita unggah di YouTube. Nah, ketika pemustaka melihat YouTube itu, ya itu merupakan metode pembelajaran asynchronous learning, ya, seperti itu. Atau audio melalui podcast, Spotify dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kolaborasi interpersonal. Itu melalui blog misalnya. Ada pemustaka kita yang mencari informasi, menemukan blog misalnya. Nah, itu membaca di blog itu merupakan metode pembelajaran asynchronous learning. Nah, dua ini kita perlu kita pahami. Ketika kita sudah memahami dua tipe pembelajaran ini, nanti kita pun akan enak dalam memberikan media pembelajaran yang cocok untuk mereka. Karena masing-masing tipe pembelajaran ini punya media belajar yang berbeda. Tidak bisa kita memberikan media belajar A yang itu memang untuk synchronous learning, tetapi diberikan kepada yang asynchronous learning seperti itu. Pamit dulu. Kemudian terkait dengan ini sumber belajar digital gitu ya. Itu ada dua, ada yang memang by design gitu ya, yang memang kita buat, kita rancang kemudian kita share ya. Atau by utilization, by penggunaan. Kita tinggal memanfaatkan aja di internet itu sudah banyak ada ya. Yang seperti apa yang berdesain ya. Tadi kita membuat tutorial cara mencari informasi yang tepat dan efektif melalui Google. Pertama, ketikkan kata kuncinya menggunakan tanda petik dan sebagainya. Ya, itu desain. Kita ngerekam, kita ngedit, kita upload. Itu sumber belajar yang memang desain yang kita buat. Tapi by utilization, kita hanya memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya, kita sebagai pustakawan sekolah, diminta tolong oleh Bapak Ibu Guru. Mas, Mbak, aku minta tolong dong dicarikan media pembelajaran terkait dengan fotosintesis. Atau metamorfosa misalnya, metamorfosa kupu-kupu. Yaudah, kita tinggal aja nanti cari di blog, kemudian link, udah ketemu, linknya disimpan. Kemudian nyari di YouTube, ternyata di sana ada proses metamorfosa dari ulat ke pompong ke kupu-kupu. Videonya di-save atau linknya di-save, dan sebagainya. Nah, ini namanya by utilization. Kita mencari yang sudah ada, sesuai dengan topik yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu kita buat, karena memang tinggal bagaimana kita mencari dan memanfaatkannya. Oke. Nih. Karena memang ketika kita hampir tidak diperlukan keterampilan khusus dia. Tidak diperlukan keterampilan khusus untuk tadi yang memanfaatkan by utilization ini tadi. Ini kita kesampingkan dulu yang by design itu. Sekarang kita fokus ke by utilization dia. Karena memang kenapa kalau kita fokus ke sana, hampir tidak diperlukan kalian khusus dia. Kita nggak perlu ngedit video, nggak perlu bisa nulis di blog, nggak perlu apa gitu ya. Kita hanya mencari-cari saja, ya sesuai dengan topik yang kita temukan, yang kita butuhkan, kita kumpulkan, kemudian kita distribusikan kepada pemustaka kita. Kemudian hampir setiap topik yang kita butuhkan itu ada di internet, ya. Sangat melimpah ketersediaannya. Ya. Hampir jarang sekali saya pribadi mencari sesuatu kok nggak ketemu internet, hampir nggak ada. Ya. Jangan-jangan suatu ketika pustakawan digantikan oleh Google, kita nggak tahu dia. Gitu ya. Kemudian hanya perlu sedikit modifikasi. Nah, ini cukup dengan sedikit modifikasi. Jadi kita menemukan, ya nanti tinggal kita modifikasi seperti apa. Barangkali nanti bisa kita modifikasi sedikit kontennya yang nggak sesuai kita
kita hapus atau apa gitu ya. Atau barangkali cukup kita modifikasi dalam bentuk pengumpulan tadi, mulai dari yang ada di YouTube, yang ada di blog, yang ada di jurnal dan sebagainya kita kumpulkan gitu ya. Kita terus modifikasi, kita kumpulkan dalam bentuk topik seperti itu. Itu. Nah, banyak Bapak Ibu yang tersedia dia. Sumber belajar itu tidak langka untuk era saat ini. Di dunia digital itu banyak sekali, ada yang berbasis web misalnya. Tadi ada yang misalnya apa namanya seperti artikel-artikel di blog, bahkan mungkin portal jurnal tadi ya, itu berbasis web gitu ya. Kemudian juga bahkan kalau kita membangun aplikasi perpustakaan digital menggunakan Slim, itu juga nanti berbasis web gitu ya. Jadi apa-apa yang bisa kita akses lewat website gitu ya. Itu merupakan berbelajar digital yang web based atau berbasis web. Atau melalui YouTube juga bisa. Video-video dan sebagainya, tutorial dan sebagainya itu melalui video bisa. Melalui podcast gitu ya. Podcast banyak Spotify gitu ya. Beberapa aplikasi podcast. Kemudian bahkan nanti ada RRI Playgo barangkali itu bisa. RRI itu punya aplikasi RRI Playgo. Yang mana RRI itu memang punya satu acara RRI apa ya, dunia pendidikan atau apa ya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar itu ya. Atau bisa juga yang melalui apps, ya baik itu Google Play ataupun App Store gitu ya. Contohnya apa? Tadi ada iPusnas, kalau di Jogja ada iJogja, di Jakarta barangkali ada iJakarta, mungkin Sukabumi nanti ada iSukabumi atau bahkan sudah ada kita nggak tahu ya. Itu melalui apps dia, itu bisa kita manfaatkan. Bahkan gratis dia. Kalau iPusnas, iPerpusdikbud itu gratis dia. Gratis, daftarnya gratis, tinggal dipinjam aja buku-bukunya secara digital. Yuk. 5 menit lagi. Saya kira 5 jam ya, Mas. Ya, itu ya. Terus kemudian ini juga bisa dimanfaatkan. Contoh yang berbasis web tadi ya. Belajar.kemendikbud.id. Ini bisa diakses, monggo. Ini untuk rumah belajar dari Kemendikbud, gratis dia. Di sana ada apa saja? Ada kelas digital, ada resource untuk sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal gitu ya. Itu gratis dia. Pustakawan tinggal kalau misalnya bingung ya, wah nanti murid-muridku takon loh apa ya Mas ya. Itu aja. Kita tinggal mendistribusikan ini, diberitahu linknya, kemudian kita pandu mereka. Cara menggunakannya gini loh, Dek, Mas, Mbak ya. Cara gunakan seperti ini, gini. Bahkan barangkali Bapak Ibu guru belum tahu hal ini. Gitu ya. Kita bisa kok memberikan bimbingan kepada mereka untuk memanfaatkan aplikasi rumah belajar ini. Tuh. Kemudian ada lagi misalnya perpustakaan kemendikbud.go.id. Ini selain berbasis web bisa diakses lewat link ini juga bisa diakses lewat App Store. Gitu. Ya, yang ini berbasis web. Di sana ada koleksi digital, ada info terkini, ada lomba-lomba, banyak sekali di sana bisa diakses. Ini gratis dia, jadi kita nggak perlu bingung lagi. Bagaimana toh perpustakaan di era pandemi ini kok seakan-akan kita nggak punya layanan gitu. Bisa kok seperti itu. Ini Khan Academy ini yang internasional gitu. Yang internasional itu Khan Academy. Ini juga gratis ya. Ini ada latihan soal, video instruksional dan sebagainya. Khan Academy. ID khanacademy.org. Ya. Kemudian kalau dari YouTube, nah ini YouTube banyak ya. Memang YouTube ada yang berbayar, ada yang tidak gitu. Nanti banyak. Selain ini juga banyak sekali di YouTube itu. Bahkan kanal-kanal atau channel-channel yang memang itu sebenarnya bukan channel pendidikan, tapi mereka memiliki konten-konten yang berhubungan dengan pendidikan, tidak masalah bisa kita ambil. Tadi misalnya kita mencari video fotosintesis tumbuhan barangkali. Nah, itu bisa langsung aja search di kotak pencarian di YouTube itu, nanti akan muncul video-video yang banyak. Video organ tubuh manusia misalnya, nanti akan muncul gitu ya. Pembelajaran. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi, YouTube. Ini kalau podcast ini ada dari Spotify dan sebagainya. Ada audiobuku.com ya. Di sana juga ada Spotify. Podcast lagi di RRI itu. RRI juga ada. Ya, RRI juga ada. Oke. RRI juga ada di sana. Ini bisa dielaborasi seperti itu. Kemudian untuk dari apps tadi ada yang sudah kita sempat sebutkan, iPusnas juga ada apps-nya. Bisa dimanfaatkan, ada Perpusdikbud juga bisa dimanfaatkan, macam-macam. Ya bahkan di Perpusdikbud itu punya kelebihan dibanding iPusnas. Apa itu? Perpusdikbud ya.
karena saya suka akses ini deh. Dia meminjamkan koleksi-koleksi serial seperti majalah, tabloid, koran, ya, ada di sana. Yang mana di iPusnas, ya. Sejauh ini yang saya tahu belum ada, belum dipinjam, belum disediakan ya. Kita sudah hanya menyediakan buku-buku saja. Kalau Kemdikbud bahkan sudah menyediakan tadi majalah itu ya, ada majalah otomotif, majalah masak-masak, majalah gosip, majalah politik ya, kayak Gatra dan sebagainya itu ada semua di sana. Ada koran harian juga ada. Itu. Seperti itu sangat bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah ini Kemdikbud iJogja ini. Kalau orang Jogja ada iJogja, padahal di tempat lain juga ada. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Kita tuh banyak kok apa resource yang bisa kita manfaatkan tanpa harus kita keluar biaya ketika memang ada biaya di perpustakaan kita seperti itu. Jadi kita tinggal mencari resource yang sudah ada, kemudian kita kumpulkan sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita distribusikan ke pemustaka. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Ini memang sedikit sekali karena tadi seperti yang saya sampaikan ini bukan seminar ya, bukan fintech, tapi ini diskusi. Harapannya nanti sedikit itu sebagai pemantik menimbulkan tanda tanya, menimbulkan rasa penasaran, mungkin kita bisa elaborasi, bisa kita diskusikan bersama-sama. Itu saya kira saya kembalikan kepada Mas Damar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Beri aplusnya untuk kepada pemateri. Mungkin ini tuh acara santai karena saya grogi, jadi saya membawakannya terkesan agak formal. Oke, yang punya pertanyaan tolong ditahan, tolong disimpan dulu. Kita akan langsung ke narasumber yang kedua. Narasumber kedua ini seorang wanita, sosok yang menginspirasi. Beliau merupakan guru di SMPN Negeri 13 Kota Sukabumi, pemilik TBM Muria, dan beliau juga ketua Forum Taman Baca Kota Sukabumi. Beliau seorang penulis. Dia juga punya banyak komunitas menulis. Untuk itu, sebelumnya kita golik dulu. Latar belakang beliau adalah pendidikan S1 Bahasa Inggris dari Stikip Siliwangi, Bandung. Kita sambut Ibu Safitri Mutia Agustin. Kepada Ibu Safitri, dipersilahkan. Terima kasih Mas Damar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di sini. Saya diundang oleh Mas Damar untuk sedikit sharing tentang kegiatan sebetulnya ya, kegiatan kami di TBM Murina selama masa pandemi. Sebetulnya kalau melihat dari yang Mas Teguh jelaskan tadi, kita akan sedikit berbalik. Kita akan masuk ke dunia anak-anak dulu, karena kebetulan TBM kami di sini lebih banyak mengelola pendidikan usia dini. Jadi, tapi bukan maksudnya kami di sini ada PAUD atau apa. Kami memang memfokuskan untuk mendidik secara non-formal anak-anak yang ada di sekitar TBM. Itu karena memang sebelum masa pandemi saja, anak-anak di sini tuh memang sedikit kurang terorganisir waktu belajar dan lain-lainnya, lebih banyak bermain di luar rumah. Ya, tapi itu normalnya anak ya, daripada sekarang anak disuruh keluar susah karena di tangannya selalu ada gadget gitu. Nah, kebetulan sekali TBM Murina itu kami sempat sempat pindah tempat. Jadi kami sempat beroperasi di 2 tempat. Alhamdulillah di antara 2 tempat ini kami menemukan sesuatu yang berbeda dan memang penanganan setiap tempat itu berbeda. Sebelumnya saya ingin share dulu file. Ini sih sebetulnya kalau boleh saya mau share sedikit. Sebetulnya ini hal biasa, saya tidak akan membahas tentang 6 literasi dasar atau apa, karena file yang ini pun tidak saya siapkan secara khusus.
Saya akan lebih banyak membagi file foto-foto kegiatan, dan akan sedikit saya share sesuai dengan foto nanti yang bergerak. Mas Damar, sebentar filenya. Oke. Sebetulnya ini filenya baru selesai. Diintip maksudnya. Oke, maaf. Kita santai kan Mas Damar ya? Iya. Lehernya dilonggarkan dulu. Oke. Saya ingin memperkenalkan TBM Mamurina. Di Kota Sukabumi kami berdiri, sebetulnya kegiatan berliterasinya sudah agak cukup lama. Kami berawal dari sebuah kegiatan. Kalau apa itu TBM kayaknya kita udah sama-sama tahu ya, ini kita skip aja. Nah, TBM Mamurina sebetulnya kita sudah berjalan dari sejak 2012, tapi kegiatannya masih sekedar membantu anak-anak di lingkungan untuk mengerjakan PR karena kesibukan orang tua yang tidak bisa mendampingi mereka belajar. Kalau indikator saya ditanya kapan TBM Mamurina berdiri, itu sejak 2004 malah. Maaf, sejak 2005 apa 2006 lah, sejak saya pindah ke Sukabumi. Di situ mulai ada anak berdatangan ke rumah, hanya sekedar ingin dibantu mengerjakan PR, tapi lama-lama kegiatannya berkembang sendiri. Jadi mereka seolah menemukan tempat bermain baru, dan mereka membuat sendiri acara-acara yang mereka pengen kerjain gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada apa. Saya hanya membuka teras yang hanya berukuran 2x1 di sebuah kontrakan untuk mereka bermain. Itu aja awalnya. Lalu pada 2013, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk mengadakan studi, menjadi salah satu peserta studi banding ke Australia, ke Adelaide. Sebetulnya bukan khusus untuk literasi sih, saat itu kami ada studi banding tentang pendidikan, mengajar, tapi di sana saya ambil kesempatan itu untuk melihat kegiatan anak-anak di sana yang katanya mereka itu tidak bisa lepas dari buku sejak kecil. Dan ternyata benar, kemana-mana mereka selalu di tasnya itu selain botol minuman, mereka ada buku. Dan katanya setiap anak itu mempunyai buku kesayangan. Jadi kemana-mana mereka selalu bawa buku itu. Tanpa buku mereka tidak akan mau pergi. Dan ketika saya lihat di tempat-tempat umum, di bis, di kereta, dan segala macam. Kalau di kita mungkin ngerumpi ya. Ada yang ngerumpi, ngobrol, terus sedikit ribut, mengganggu orang lain. Kalau di sana semua satu kegiatan sama. Mereka tunduk, melihat buku, atau ada yang lebih modern lagi, mereka sudah menggunakan Android dan lain-lain. Kegiatan mereka di perjalanan itu adalah membaca. Nah, itu yang menjadi sedikit perbedaan kegiatan sehari-hari di kita sama di Adelaide itu. Tapi mereka pun menerapkan hal seperti itu tidak semudah yang seperti kita kira, gitu kan. Ternyata ketika di rumah, untuk membuat seorang anak itu mempunyai minat baca, orang tua pun berusaha ya cukup keras juga. Nah, lalu pada tahun 2017 sampai 2018 kami mulai, saya dan suami mulai ingin lebih serius menangani anak-anak yang ada di kampung, supaya mereka tidak main pinggir jalan, asalnya seperti itu. Karena akses kami itu di dalam gang, yang pertama itu, lapangan yang biasa dijadikan mereka tempat bermain itu hanya sebuah ladang jagung. Jadi kalau mereka ingin main bola, mereka harus tunggu sampai masa panen. Setelah panen baru lapangannya bisa dipakai. Nah, itu kan jadi suatu perhatian juga bagi kami. Didorong juga dengan saya mengajar di lingkungan sekolah yang memang dekat dengan kampung tempat saya tinggal waktu itu. Saya masih mengontrak di belakang sekolah. Ada catatan sekolah bahwa setiap tahun selalu ada anak kelas 7 yang masuk lolos ke SMP tempat saya mengajar. Mereka belum bisa membaca. Tapi huruf sudah kenal, cuman merangkai kata mereka belum bisa.
Dan ketika dikumpulkan, anak-anaknya ternyata berasal dari kampung tempat saya tinggal. Miris sekali sebetulnya, karena jarak sekolah dengan kampung saya tinggal itu hanya 100 meter. Jadi masih dalam lingkungan satu RW. Nah, dari situ ada teguran kepada diri saya sendiri, kenapa sampai kampung yang paling dekat dengan sekolah justru ternyata membawa anak yang tidak bisa membaca ke sekolah, kok bisa lolos seperti itu kan. Akhirnya kita berpikir tidak bisa menyalahkan kepada jenjang pendidikan sebelumnya, tapi bagaimana yang sudah terlanjur tidak bisa membaca, kita didik, kita ajak, minimal lulus dari SMP mereka sudah lancar membaca seperti itu. Karena kita tahu sendiri segala sumber ilmu awalnya dari membaca dulu itu kan. Nah, untuk observasi lingkungan kita tidak sebentar, hampir lebih dari 1 tahun sebetulnya. Kami teliti itu lingkungan di sekitar. Adakah tempat berbahaya untuk mereka bermain, tempat yang rawan bencana, atau tempat kumpul-kumpul orang yang berefek negatif untuk anak-anak. Itu hampir 1 tahun. 1 tahun kita memetakan bahwa di kampung ini ada tempat-tempat rawan yang mungkin akan mengganggu berjalannya TBM lain. Nah, itu kita approach, kita deketin. Akhirnya ya alhamdulillah beberapa pihak yang kita khawatirkan akan mengganggu kegiatan TBM itu justru berbalik menitipkan anak-anak mereka ke TBM. Sampai kalau yang saya bisa bilang, mereka menjadikan TBM rumah kedua dan tidak bisa diusir untuk pulang. Nah, lalu kita buat perjanjian ketika waktu adzan, waktu sholat silakan pulang, setelahnya boleh balik lagi. Kami bisa beroperasi itu pada awalnya sampai jam 8 malam itu masih banyak anak pulang pergi. Nah, di situ kami manfaatkan juga akhirnya kita bagi kegiatan selain membaca, selain kegiatan siang, yang malam kita jadikan untuk sarana mengaji selepas maghrib. Nah, di situ akhirnya kita kondisikan dan kegiatan itu akan full dari pagi sampai malam. Kita sulit sekali untuk mengusir mereka pulang karena mungkin itu jadi alternatif tempat bermain mereka setelah si ladang ditanami lagi gitu. Lalu pada 2009 kami konsentrasi pada pengelolaan TBM, maksudnya akan jenis literasi mana yang akan kami fokuskan di TBM ini. Karena alhamdulillah pada tahun 2018 pun saya menjadi salah satu peserta residensi untuk TBM. Waktu itu saya memilih untuk bergabung di residensi finansial. Kenapa saya pilih itu? Karena hasil observasi itu di kampung tempat saya tinggal dulu memang yang paling urgent dilaksanakan itu adalah finansial. Karena banyaknya serangan bank emok atau istilahnya bank keliling yang ibunya yang bermasalah, bapaknya yang bermasalah, efeknya juga sampai ke anak-anaknya ternyata. Seperti itu. Nah, lalu pada tahun 2019 kita sudah fokus ke finansial. Kita mulai meluncur dari 2019 bahwa menyatakan bahwa TBM Ma'murina selain baca tulis kami akan berkonsentrasi untuk literasi finansial. Dan ternyata luar biasa itu pendidikan literasi finansial tidak instan ternyata. Memang harus diajarkan ketika anak memang ada di usia-usia dini seperti anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan efeknya itu akan sampai sisa kehidupan mereka juga akan ngefek gitu ternyata ketika saya pelajari. Ini juga akan saya bahas 6 literasi dasar, tapi kami masih mengusung itu karena tidak bisa lepas bahwa 6 literasi dasar ini ternyata jurus rahasia bertahan hidup sebetulnya ya ketika kita menguasai ke-6-6-nya. Ini contoh dari literasi baca tulis, kami selalu menerapkan fun reading activity, apapun yang ya ada alat apapun yang ada di TBM harus bisa dijadikan sebagai media belajar. Dan kami mempunyai relawan sejumlah 6 orang. Sebetulnya ada 11, tapi yang aktif hanya 6. Dan saya mewajibkan setiap relawan itu bisa bercerita, bisa mendongeng. Jadi ketika kesuntukan datang, mereka hanya tinggal yuk membaca, yuk mendongeng. Dan anak-anak masih suka mendongeng sampai sekarang.
Ini masih contoh-contoh aktivitas ini juga saya skip literasi yang ya maksudnya saya hanya akan lebih berbagi dengan foto. Biasanya gambar itu lebih banyak bercerita ya daripada tulisan. Nah ini yang baru kami laksanakan minggu lalu. Di sini kami menerapkan literasi sains dengan permainan yang bisa kita cari di internet, di Google, atau memang ada orang yang memberikan referensi kepada kami. Di sini kita membuat balai gajah dengan menggunakan sabun, sampai pada saat itu bisa dilihat sendiri di gambar ke 1, 2, 3, 4, 5, itu ada anak gundul yang berbaju hitam, itu dia sampai berenang. Ruangan baca kita udah sampai kayak kolam renang, penuh buih dan segala macam. Dia asik berenang di darat seperti itu. Nah, jadi kita biarkan tempat kita kotor segala macam, tapi di balik itu kita adakan pembahasan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi sistem di TBM kami adalah, kami tidak memposisikan TBM ini seperti sekolah, enggak seperti PAUD, seperti TK, tidak. Kami biarkan mereka berekspresi bebas, kami laksanakan teguran langsung, dan diperbaiki pada saat itu juga. Soalnya khawatirnya kalau anak-anak sekarang, ketika berbuat kesalahan terus kita tunda tegurannya dan koreksinya tidak ada, dia akan lupa lagi apa yang mereka lakukan tadi sebetulnya tidak baik untuk dia dan buat temannya. Seperti itu. Dan setiap setelah kegiatan kami biasa menyediakan makanan kecil juga. Alhamdulillah makanan tidak selalu kami yang menyediakan, tapi ibu-ibu di sekitar juga sudah otomatis ketika mau ada kegiatan pasti mereka bergiliran nitip sesuatu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Awalnya sih dari kita, tapi lama-lama ibunya juga ngerti, oh kita sudah titip anak, mungkin seperti itu ya. Ke TBM, imbal baliknya mungkin, karena kami di sini free, semua kegiatan tidak menerima pungutan apapun, jadi ibu-ibunya punya, otomatis kali ya, udah punya kemauan untuk memberikan makanan sehat untuk anak-anaknya juga. Tapi kami juga punya sponsor sebetulnya. Nah ini juga salah satu dari kegiatan literasi sains. Ini diawali ketika mereka bertanya bahwa kenapa sih adonan donat yang asalnya sebesar ini ketika digoreng bisa mekar menjadi 2 kali lipat ukurannya. Nah kami tidak menjelaskan tapi langsung, yuk ke warung siapa yang mau jajan, siapa yang mau belanja, biar nanti kita praktek langsung. Nah dari sini sambil praktek, sambil bicara, kita memasukkan apa yang mereka tanyakan sebelumnya gitu. Nah ini literasi finansial. Kalau ini kayaknya Mas Damar mesti ada pembahasan yang lebih panjang karena seru sekali sebetulnya untuk kalau bicara finansial. Karena untuk literasi finansial itu sebetulnya tidak semata-mata kita bicara soal uang. Tapi intinya bagaimana sebuah konsep ditanamkan kepada seorang anak untuk menimbang resiko dari segala tindakan mereka, lalu keputusannya itu adalah nanti di akhirnya mereka bisa memutuskan mana yang menjadi kebutuhan mereka, mana yang menjadi keinginan mereka. Nah dari awal situ kita bisa masukin segala konsep pendidikan dari pelajaran-pelajaran yang sederhana. Misalkan kita tidak mengira bahwa pelajaran memasak itu ujungnya bisa lari ke sosial finansial juga sebetulnya. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang kami kerjakan di literasi sosial finansial. Ini gambar yang pertama itu masuk ke dapur, asli. Dapur saya diacak-acak sama mereka. Ini kita mau bikin tutut. Bikin tutut untuk acara market day di sekolah mereka sebetulnya, besok harinya. Ini mereka kerjakan sendiri dari mulai mencari tututnya di sungai, gitu ya, di sawah, sampai membersihkan, sampai itu sampai memasak, membeli bumbu sendiri, meracik bumbu sendiri. Kita hanya full mengawasi saja, tidak ikut turun tangan. Urusan rasa sih nanti belakangan kita perbaiki juga gitu ya. Lalu dengan alat-alat yang ada, ini anak-anak pasti ketika melihat ada barang nganggur, waktu nganggur, sedang tidak mau baca, apapun bisa jadi. Nah, ini yang di luar perkiraan kita bahwa anak-anak harus disuruh, anak-anak harus begini. Ternyata di luar itu mereka bisa mengadakan acara sendiri atau melakukan kegiatan sendiri tanpa
kita harus memaksa sebetulnya ya. Nah ini untuk Sabah Pasar, kita punya program Sabah Pasar. Ini mereka asli kita bawa ke pasar, bawa ke mall. Syaratnya adalah mereka tidak boleh membawa uang berlebihan dan sebelumnya semua direncanakan dulu. Naik angkot ongkos berapa, kamu punya uang berapa, perjanjian. Kalau uang habis, kamu nggak boleh pinjam sama teman. Jadi harus semuanya diprogram, dibicarakan sebelumnya, direncanakan, baru kita jalan seperti itu. Semua di kami begitu. Jadi anak-anak dilibatkan dalam semua perencanaan. Terus ini ada juga satu program yang saya anggap berhasil, yaitu program menabung. Kalau dilihat sih sepele sebetulnya, menabung tinggal masukin celengan dan lain-lain. Tapi sebelum menabung, kita juga mengadakan perencanaan bahwa jika kamu menabung dari hari ini sampai 10 bulan ke depan, satu hari Rp2.000 hanya sesuai hanya sisa uang jajan tanpa minta orang tua, kamu mau beli apa? Awalnya kita seperti itu, kita arahkan seperti itu. Ternyata banyak rencana. Ada yang ingin membelikan neneknya daster, alasan-alasan sederhana yang kita lucu kalau mendengarnya gitu kan. Ternyata sampai 10 bulan, menjelang bulan puasa kemarin, kita sempat bongkar itu tabungan mereka. Akhirnya banyak, sampai ada yang ini 2 anak kakak beradik ini, mereka terbeli sepeda dari hasil tabungannya sendiri. Karena dia rajin, paling rajin menabung. Kadang kalau tabungannya lebih dari 10.000, saya tanya dulu, kamu dapat uang dari mana? Bukan artinya kita kepo atau mencampuri urusan mereka, karena perjanjiannya adalah uang yang ditabung tidak sengaja minta dari orang tua, tapi sisa jajan atau uang lebih kamu pemberian saudara. Nah, seperti itu kita tanya. Dan beberapa TBM rekanan kami menyatakan bahwa program menabung di mereka tidak berhasil. Karena baru, yuk berencana untuk berenang minggu depan kita nabung. Setelah terkumpul 20.000 kita nabung. Setelah berenangnya selesai mereka tidak lanjut menabung gitu. Jadi memang kondisinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan TBM berada seperti itu. Pokoknya kalau untuk sosial literasi, sosial finansial, ini kayaknya harus ada bahasan tersendiri. Seru pokoknya. Karena ya gitu deh. Ini efeknya akan lebih jauh lagi dan kayaknya membutuhkan ilmu dari literasi yang lain juga sebetulnya. Tapi intinya kan kita hidup hasil observasi di kampung ini nih, ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka nantinya bisa menghasilkan uang untuk membiayai keluarganya. Seperti itu kemarin yang masih tertanam di mereka gitu. Tapi setelah kita sedikit-sedikit, ternyata mindset-nya berubah, bahwa kamu mengumpulkan uang untuk apa, mana target prioritas, mana keinginan, dan mana kebutuhan, itu mereka sudah bisa membedakan. Itu 1 tahun kita kelola. Berikutnya, digital kita lewat aja, karena ini bahasan Mas Teguh kayaknya lebih jago, lebih lengkap maksudnya. Literasi, nah ini juga literasi kebudayaan dan lain-lain. Saya lebih cenderung ingin menampilkan gambar sih. Kami sedang mendapat kerjasama sebetulnya dari Dompet Duafa. Nah, karena kami TBM mandiri, kami tidak punya biaya operasional, tidak punya bos, tidak punya apapun itu namanya. Kami biaya mandiri, kami keluar dari kantong sendiri. Kadang ada teman yang sedikit bersimpati kepada kegiatan kita, mereka membawakan buku, membawakan alat belajar, dan lain-lain. Nah, ini program yang kami susun di sini, dan belum semuanya terlaksana dengan lancar, karena keburu kemarin kepotong oleh pandemi, dan total beberapa program yang sudah direncanakan itu berhenti dulu semuanya. Ini juga tentang kemitraan. Mau tidak mau berarti kami harus berusaha di kemitraan seperti itu. Tapi kami nggak ngotot juga nyari sumbangan. Istilahnya kami bukan tidak menerima sumbangan, tapi kami tidak secara sengaja memberikan proposal ke sana kemari karena keterbatasan tenaga kami juga. Kami hanya ketika ada program diiklankan di media sosial atau apa, kami ikut mendaftar seperti itu untuk sekarang. Karena memang keterbatasan tenaga relawan dan pengelola juga. Di sini alhamdulillah
sejak 2019 kami mendapat pendampingan dari Dompet Duafa dalam program Gemari Baca. Awalnya programnya Gemari Baca. Itu kami diberikan pendampingan sebanyak 4 kali untuk relawan, dari pengelolaan pustaka, dari bagaimana cara memberikan aktivitas belajar yang menarik, terus banyak hal yang itu lebih cenderung ke pengelolaan perpustakaannya atau ke pengelolaan TBM-nya. Nah, setelah itu kami alhamdulillah dari beberapa TBM di Jawa Barat, kami disaring lagi sampai ada 7 TBM yang mendapat program untuk masa pandemi. Yaitu programnya adalah Bantu Negeri, khusus untuk TBM-nya, kerjasama dengan Tokopedia Salam, tetap diorganisir oleh Dompet Duafa. Kami mendapatkan segala sesuatu pendukung belajar selama pandemi. Kami difasilitasi untuk membentuk komunitas orang tua, lalu komunitas relawan. Ada beberapa juga kegiatan yang intinya membantu anak-anak belajar di rumah. Jadi yang memerlukan sambungan Zoom, ayo datang ke TBM. Kami siapkan. Yang membutuhkan misalkan ibu-ibunya jadi jangan sampai gini. Ide ini katanya muncul ketika banyak diberitakan bahwa orang tua stres sampai ada korban nyawa melayang, anak meninggal dan lain-lain. Nah, kami di sini lebih ke bagaimana pengelolaan emosi orang tua, parenting dan lain-lain ketika masa pandemi. Jadi bagaimana mendampingi anak-anak supaya orang tua nggak stres. Awalnya dari situ sampai selama 3 bulan ini orang tua diberikan edukasi bagaimana cara mendampingi anak di rumah. Seperti itu pada masa pandemi ini. Jadi memang TBM menjadi alternatif lain ketika perpustakaan kota ditutup, perpustakaan kabupaten juga seperti yang tadi kita dengar bahwa membatasi kunjungan dan lain-lain. Di TBM justru sebaliknya, kunjungan tidak bisa dibatasi. Kami sempat khawatir juga. Akhirnya 1 galon sabun pencuci tangan itu selalu ada di depan rumah. Face shield kami siapkan, itu dengan sponsor Dompet Duafa. Juga masker, juga alat kebersihan semua. Karena memang anak-anak itu aturan ada, tapi mereka sulit sekali untuk dicegah. Alhamdulillah di sini untuk isu corona tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan di sini. Tapi memang kita selalu mengingatkan terus-menerus bahwa tidak boleh bergerombol, masuk ke ruangan dibatasi 10 orang dan lain-lain. Tapi ketika ada kegiatan tetap 30 anak masuk semua dalam satu ruangan. Itu nggak bisa dibatasi dengan aturan kalau anak-anak. Jadi memang TBM itu pada masa pandemi menjadi salah satu solusi dalam kegiatan belajar. Nah, kampanye kami sih masih, ayo kita ke TBM. Selama perpustakaan di kota belum bisa mengizinkan pengunjung untuk masuk langsung ke ruang baca, gitu kan. Ini salah satu yang baru kami kerjakan kemarin. Mungkin masih ada kan waktunya ya, Mas? Sudah. Oh, udah. Sudah. Ya, pokoknya mangga deh kalau mau lihat kegiatan TBM Mamurina, Instagramnya di TBM Mamurina. Itu semua kegiatan tanpa ditutupi, kami transparan juga untuk istilahnya untuk laporan kepada para donatur yang sudah sayang kepada kita juga gitu. Seperti itu Mas kegiatan di kami. Silakan, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Damar. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sedikit nyeleneh dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa sekali. Stop sharing dulu ya ini saya. Oke, teman-teman, luar biasa pemaparan narasumber. Setelah pemaparan, kita akan memasuki puncak acara, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang nanya siapkan, bisa dituliskan di kolom chat atau untuk share. Namun sebelum itu, kita ada sedikit iklan dulu nih. Sejenak. Untuk Bapak Ari, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Damar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan judulnya ngobrol santai ya, jadi gak usah terlalu formal kita. Saya juga bawanya sambil santai gitu ya. Ya, terima kasih Mas Damar, Mas Teguh, Bu Safitri, luar biasa tadi pemaparannya Mas Teguh, bagus sekali untuk insight buat para teman-teman pustakawan di perpustakaan-perpustakaan. Itu idenya luar biasa, bagus sekali. Terus memberikan banyak informasi. Lalu Bu Safitri juga dengan kegiatan-kegiatan jadi TBM luar biasa. Nah, ini saya mungkin sebentar aja ya Mas Damar, sekitar 10-15 menit. Saya mau sedikit share. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah ya? Ya. Ya, baik. Ini saya sedikit share ya. Kita ada informasi sedikit tentang dunia pustaka dan teknologi. Tadi juga sudah banyak kupas sama Mas Teguh dari UII. Nah, ini saya sedikit informasikan. Nah, pertama kenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya Ari Kustanto dari PT Enamku Buku Indonesia. Kami berkantor di Yogyakarta. Ini kampungnya Mas Damar ini. Di Jogja, saya juga kenal Mas Damar waktu masih di Jogja, gitu. Lalu kami perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi perpustakaan digital ya. Jadi perpustakaan digital ini ada yang free, ada yang berbayar. Seperti apa kelebihan dan keunggulannya itu masing-masing ditentukan oleh penggunanya masing-masing. Nah, 4 tahun kami berjalan, sekarang masuk ke tahun kelima, itu kami sudah membantu lebih dari 1.300 instansi perpustakaan ya. Di situ kalau kita lihat yang terbanyak di sekolah ya, ada perpustakaan daerah, kampus dan sekolah. Nah, intinya seperti ini Bapak Ibu, kami menginformasikan dunia sekarang itu sudah sangat berubah ya. Mungkin hampir seluruh aspek kehidupan itu sudah ditopang oleh perubahan-perubahan teknologi atau bantuan-bantuan dari teknologi, di mana perubahan itu membawa manfaat yang baik untuk kita sebagai pengguna teknologi tersebut. Apalagi kita tahun kemarin mengalami pandemi. Nah, pandemi itu sangat mempercepat proses edukasi kita ke arah bantuan-bantuan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Ternyata sudah ada sebelumnya. Jadi kalau tadi banyak sekali referensi-referensi itu sudah ada sebelumnya, tetapi kita nggak melek. Ya, contohnya saja kita pertemuan tatap maya ini yang tadi Mas Teguh sampaikan. Tatap maya ini setahun yang lalu kita tidak belum pernah tahu, bahkan saya sendiri belum pernah tahu 1 tahun yang lalu, Januari tahun lalu, Februari tahun lalu itu apa itu Zoom ya, belum begitu familiar dengan kita, tetapi hari ini itu udah sangat familiar. Zoom itu apa, pertemuan daring seperti apa, tatap maya seperti apa, itu udah sangat familiar. Karena apa? Ada satu kejadian posisi yang mengharuskan kita untuk beradaptasi ke situ ya. Ada pandemi yang mempercepat proses itu seperti itu. Jadi perubahan dunia itu ya, kita mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan tetap terjadi. Nah, ini selanjutnya saya mau kasih sedikit ilustrasi tentang transformasi buku digital ke buku fisik ke buku digital ya. Kalau dari dulu kita mengenal dengan perpustakaan buku fisik, kita ke perpustakaan atau kita punya koleksi buku di rumah, itu kita bisa baca atau menjadi referensi. Sekarang bertransformasi ke perpustakaan digital, yang dimana perpustakaan digital ini bisa diakses melalui gadget ataupun Android, Windows ataupun iOS, yang sudah banyak sekali tentunya sumber-sumbernya. Tadi disebutkan ada iPusnas, ada iJakarta ya, ada iJogja ya.
ada Candil kalau di perpustakaan Jawa Barat ya, ada di Jatim, Digital Jatim, itu banyak sekali sumber-sumber perpustakaan digital yang harus sudah ada. Nah, transformasi ini memang mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan terjadi seperti halnya di beberapa sektor-sektor yang lainnya ya. Jadi kalau kita bilang itu beberapa tahun yang lalu, tentu kalau di sini saya lihat generasi-generasi agak mundur ke belakang ya. Ya seperti saya dulu, kita pasti semua sudah pernah memiliki kaset ya, kaset yang bisa kita setel di tab radio ya. Nah, sekarang sudah tidak ada kaset itu. Karena apa? Mereka bertransformasi. Kaset ke CD, CD ke MP3, MP3 sekarang transformasi lagi dengar musik melalui YouTube ya, dan Melon dan lain-lainan yang lainnya seperti itu. Jadi ada transformasi itu. Nah, kita sekarang di dunia perpustakaan juga bersiap-siap berada di gerbang transformasi buku digital ya. Karena ke depan ini generasi-generasi ke depan udah sangat akrab dengan gadget ya. Jadi sumbangsi kita untuk menyediakan konten-konten yang ada di gadget itu. Makanya kita dari segi perpustakaan mungkin mulai membangun perpustakaan digital itu sendiri ya. Karena ya memang tanpa pandemi pun itu beberapa tahun yang lalu sudah mulai banyak kebutuhan format-format elektronik untuk kebutuhan di perpustakaan-perpustakaan itu sendiri ya. Jadi banyak sekali nanti merubah model-model perpustakaan buku fisik ke perpustakaan buku digital. Nah, pertanyaannya di sini saya nggak terlalu banyak promosi, tetapi saya ingin memberikan sedikit masukan seperti apa sih ketika ingin membangun platform perpustakaan digital. Jadi tentunya kalau platform perpustakaan digital itu ada yang beli atau ada yang free, yang gratis ya, bisa bangun melalui Slim, tadi yang sekolah apa itu, saya juga baru ini, nanti saya coba lihat. Jadi membangun platform perpustakaan digital itu ada yang membeli, ada yang tidak ya. Nah, ini saya membeli juga, kalaupun mampu membeli bukan hanya asal membeli ya, karena namanya teknologi itu selalu berkembang ya. Dan kalau kita membeli juga kita harus memikirkan isinya ya. Isinya ini mau diisi apa ya? Mungkin kalau mau diisi konten-konten lokal bisa, tetapi beberapa buku-buku digital itu mempunyai copyright ya, mempunyai hak edar tersendiri yang dilihat ada nilai ekonomisnya di situ. Nah, jadi kalau ketika sudah memiliki perpustakaan digital juga harus mencari konten-kontennya ya. Bisa melalui konten buku digital ataupun konten-konten lokal ataupun konten-konten buku digital yang berada di penerbit-penerbit seperti itu. Nah, terus kedua, setelah itu kontennya apakah melanggar haki. Jadi untuk konten-konten digital juga, karena kita menghormati haki, jadi di situ ada hal-hal hak-hak yang kita harus hormati mengenai hak edar dari penerbit dan haki dari penulisnya ya, tentunya seperti itu. Nah, lalu karena teknologinya terus berubah, lalu kalau beli itu apakah ada jaminan nanti untuk update teknologinya? Jadi kalau meskipun nanti diputuskan untuk beli, apakah ada jaminan untuk update teknologinya? Seperti itu maksudnya. Karena teknologi kan terus berkembang ya. Hari ini, besok, ataupun lusa itu terus banyak sekali perubahan-perubahan dari sisi teknologi itu sendiri. Lalu kalau kita beli itu siapa yang akan merawat aplikasinya? Jadi punya aplikasi itu bukan berarti tanpa perawatan ya, ada maintenance, ada pengembangan server, ada biaya operasional server dan yang lain-lain. Nah, ini beberapa hal-hal yang harus pahami ketika Bapak Ibu sekalian akan membeli atau menggunakan platform
yang berbayar ya. Lalu kalau sewa, yang ada juga beberapa yang sewa. Nah, yang harus diketahui selanjutnya itu apakah kepemilikannya itu dibatasi ya. Karena kalau sudah membeli itu apakah kalau nanti nggak ada tambahan top up di tahun-tahun selanjutnya, apakah hilang ininya koleksinya seperti itu. Nah, maka dari itu harus jelas itu konsep kepemilikan, apakah bisa diakses selamanya atau tidak. Lalu apakah harus membeli buku digitalnya setiap tahun ya. Kalau tidak beli koleksi, apakah hilang seperti itu ya. Ini ada kaitannya tadi kepemilikan sama ada biaya-biaya yang lainnya. Lalu apakah ada biaya maintenance server ya? Dibayangkan kalau ada 100 lembaga dari Sabang sampai Merauke, kalau ada servernya masing-masing terpusat di perpustakaan, kalaupun ada trouble itu tidak mudah untuk manajemen perbaikannya ya, itu cukup panjang. Jadi hal-hal tadi yang di atas yang mungkin harus diperhatikan ketika ingin memiliki platform. Nah, maka dari itu terus bagaimana tipsnya ya memilih platformnya itu? Jadi tentunya jika ingin menggunakan aplikasi membangun perpustakaan digital itu silahkan pilihlah platform yang tanpa investasi hardware, jadi tidak perlu beli A, B, C, D segala macam, tanpa investasi software dan infrastruktur ya. Jadi ini jika membeli pun carilah pengembang atau pemilik platform yang tidak ada investasi untuk hardware, software dan infrastruktur ya. Hanya investasinya di buku digitalnya saja. Buku digitalnya juga seperti buku fisik ya. Jadi beli buku fisik berapa, beli buku digital berapa. Tapi di luar itu untuk investasi hardware, software dan infrastruktur itu carilah yang free seperti itu. Lalu tentunya pilihlah pengembang platform yang memiliki konten resmi dari penerbit. Tadi kaitannya sama haki ya, sama izin-izin dari pemegang hak edar itu. Carilah pemilik platform yang memiliki izin-izin tersebut. Nah, tadi ketiga juga tidak ada pembebanan ya, biaya server, maintenance, dan yang lainnya. Jangan sampai nanti sudah membeli e-book, lalu tahu-tahu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu harus membeli lagi untuk mengaktifasi ya. Itu nanti dihindari yang seperti itu. Jadi jangan ada biaya-biaya setelah pembelian e-book tersebut ya. Lalu kepemilikan tentunya perpetual ya. Itu bahasanya dapat diakses selamanya ya. Dapat diakses selamanya, sudah dimiliki dapat diakses selamanya. Itu harus ada jaminan ataupun keberlangsungan dari si pemilik platform itu sendiri. Nah, lalu karena bicara aplikasi, harus ada jaminan pengembangan aplikasi sesuai perkembangan teknologi. Jadi siapa yang memikirkan itu semua? Apakah pengembang platform itu terus berinovasi atau terus berkembang untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang ada di aplikasi itu sendiri. Nah, sehingga jadi tips-tips memilih platform ini tentunya yang wajib paling tidak diketahui di awal ya untuk teman-teman dari perpustakaan untuk selanjutnya bagaimana memilih platform itu sendiri. Nah, berkaitan dengan ini semua, ini kami juga sedikit informasi. Jadi nanti sekitar tanggal 17 Februari ya, ini kita juga mengadakan webinar bagaimana membangun perpustakaan digital sekolah dengan biaya murah ya. Jadi silakan yang berminat ingin join ya, ini kan free juga, santai juga kita ngobrolnya nanti santai bagaimana membangun perpustakaan digital sekolah dengan biaya murah.
Nanti untuk di situ akan kita kupas bagaimana dari awal sampai akhir ya, seperti apa sih memiliki perpustakaan digital sendiri itu dengan biaya yang sangat-sangat murah. Nanti kita kupas di situ tanpa harus mengeluarkan biaya sampai jutaan ya. Ini bahkan nanti belasan juta seperti itu. Tidak, itu sangat-sangat murah dan sangat terjangkau untuk perpustakaan itu sendiri. Nah, itu acaranya di tanggal 17 Februari, jam 10 sampai jam 12. Untuk yang berminat, silakan nanti dicatat, bisa melalui pendaftaran melalui WA di 0812 2976 5166, seperti itu. Nah, nanti ditunggu yang ingin join di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 mulai jam 10 sampai jam 12. Itu silakan langsung daftar ke 0812 2976 5166. Nah, itu informasi singkat dari kami. Semoga informasi yang singkat ini dapat memberikan tambahan informasi ataupun referensi ketika Bapak Ibu sekalian ingin membangun perpustakaan digital untuk perpustakaannya sendiri. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu ingin memilih atau menentukan platform ya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Mas Damar. Terima kasih sudah diberikan slot waktu sebentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang teman-teman peserta yang masih bersama kami. Kita memasuki puncak acara yaitu sesi tanya jawab. Tanya jawab ini kita bagi jadi 2 termin. Sebenarnya ini penanyaan udah banyak sekali. Ya, kita akan satu-satu. Tapi kebanyakan beberapa penanya di sini tidak menanyakan kepada siapa yang ditanyakan. Nanti mungkin kita bisa sapa lagi yang itunya. Bentar. Oke. Pertanyaan pertama yaitu dari Saudara Iriadi Adi Budiman. Mau tanya dong, kalau membangun perpustakaan digital dan menyediakan koleksi digital mahal nggak? Ini mungkin ditujukan kepada kepada Bapak Teguh. Kepada Bapak Teguh, tolong dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Mas Iriandi Adi Budiman, salam kenal Mas. Dari mana? Semoga bisa mendapatkan manfaat dari acara yang diadakan oleh Mas Damar kali ini. Terkait dengan membangun perpustakaan digital, itu sebenarnya bisa tidak mahal, bahkan gratis, bisa murah, atau bisa juga mahal. Jadi kalau misalnya katakanlah mau yang free itu ya, itu kita bisa membangun perpustakaan digital. Maaf, bukan membangun. Jadi kalau memang yang mau yang free itu ya, kita tadi yang sudah sempat saya paparkan di depan, kita hanya memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada ya. Seperti yang contohnya tadi ketika ada yang untuk perpustakaan digital itu ada yang disediakan oleh iPusnas atau e-Perpusdikbud, itu adalah gratis. Itu adalah platform-platform yang gratis yang bisa kita manfaatkan. Karena gimana ya? Ya tadi kita hanya butuh untuk menginformasikan, kemudian mendistribusikan kepada pemustaka kita, dan juga kita memberikan edukasi kepada mereka. Cara installnya gimana, cara pinjamnya gimana, ataupun cara pengembaliannya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita edukasikan. Akan tetapi memang di sini ada kekurangan, yaitu kekurangannya data kunjungan itu kita tidak ada sebagai laporan, ya. Laporan kita tidak punya, karena memang data kunjungan itu nanti akan masuk ke milik Perpusnas atau Perpusdikbud ataupun iJogja misalnya selaku pemilik aplikasi.
Itu misalnya pengennya gratis, tapi memang kalau terpaksanya tidak punya biaya gitu, itu bisa sebenarnya. Ya. Tadi memanfaatkannya gratis. Yang penting kan ada layanan di perpustakaan. Ya, pemustaka tidak terputus dalam mendapatkan informasi. Yang murah tadi, misalnya yang murah. Ada yang murah. Tadi bahkan dari pihak buku itu tadi sudah menyampaikan, apa namanya, bahkan yang biasanya belasan juta itu ya tidak sampai itu ya. Kemarin saya juga, kalau nggak salah tempat kami juga kemarin ini Pak, baru habis punya aplikasi dari Kebuku juga ya, perpustakaan digital UI gitu. Itu kemarin kami juga ini, karena memang tempat kami di UI itu apa namanya punya beberapa platform gitu. Jadi memang ada yang jurnal internasional itu memang kita berlangganan ya, ada Science Direct, kemudian apa namanya ada Progress dan sebagainya ya. Itu mahal sekali itu, seperti itu. Kemudian kami juga membangun perpustakaan digital yang memang itu hanya bisa diakses via local area network ya, jaringan internal di kampus kami itu menggunakan SLIM. Ya. SLIM. Kemudian di era pandemi ini, di era pandemi ini layanan untuk apa namanya peminjaman buku secara langsung sangat terbatas, ya. Itu akhirnya kami kemarin membangun aplikasi dari pihak ketiga dari Kubuku itu menggunakan apa namanya, bentar saya share screen-nya. Nah ini perpustakaan digital kami yang memang kami kemarin kerjasama dengan pihak Kubuku. Ya. Jadi kami memang sudah membangun apa namanya aplikasi perpustakaan digital dari Kubuku juga, alhamdulillah ya dari Kubuku juga. Jadi memang UII sudah memanfaatkan apa namanya aplikasi perpustakaan digital dari Kubuku. Ya ini bisa diinstal di Windows ataupun Android seperti itu. Itu terkait dengan aplikasi yang tadi yang murah, gitu. Karena memang sejauh yang saya tahu, ya, karena memang untuk membangun aplikasi ini bukan saya yang menangani, gitu ya. Itu Kubuku itu ya bisa murah ataupun bisa mahal tergantung yang kebutuhan kita. Kalau memang kita koleksinya pengen banyak ya lebih mahal lah, gitu ya, seperti itu. Kalau memang koleksi-koleksi inti yang diperlukan saja barangkali juga bisa ditekan harganya. Tapi mungkin nanti untuk serta acara kali ini bisa ada diskon dari Pak Ari juga, kita nggak tahu kan gitu. Nanti minta aja diskon ke beliau. Pak, saya peserta acara kemarin itu. Nah, diskon dong, itu nanti masih bisa. Itu tadi yang murah, gitu. Kemudian juga bisa menggunakan SLIM. Ya. Kalau menggunakan SLIM itu, kita cukup, bahkan misalnya gratis itu bisa, gitu ya. Karena apa namanya, software-nya SLIM itu pun juga gratis. Kemudian juga kita bisa, apa namanya, kita bisa mengisinya dengan konten-konten atau e-book yang sudah ada di internet. Tetapi ini juga perlu beberapa hal yang diperhatikan. Misalnya terkait dengan buku-buku yang sudah ada di internet, misalnya ya, perlu keterampilan khusus kita untuk mencarinya. Ya, karena memang sebenarnya nggak mudah juga mencari PDF atau e-book di internet. Yang kedua terkait dengan hak kita. Nah, pastikan ketika mencari buku-buku digital atau koleksi digital itu pastikan yang benar-benar hak ciptanya memang sudah free seperti itu. Jangan sampai nanti kita kena tuntut ya. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta itu ada apa namanya? Ada salah satu pasal yang memang membolehkan apa namanya penggandaan. Itu yang satu nggih, penggandaan untuk kepentingan pendidikan, tapi bukan untuk kepentingan komersil seperti itu. Itu nggih. Jadi memang kalau menggunakan SIM itu bisa gratis, kita cukup memiliki akses internet dan barangkali kalaupun membayar ya hanya membayar hosting gitu ya. Tapi memang kekurangannya ya tadi kita repot mencari-cari apa namanya koleksi-koleksi digitalnya, kita repot membangun SLIM itu sendiri. Kadang kan bagi sebagian orang install SLIM itu juga satu yang susah gitu ya. Nggak semua orang bisa, apalagi mengonlinekan SLIM gitu ya. Seperti itu. Itu kemudian yang mahal ya bisa juga mahal ya, tergantung vendor penyedia, kemudian kebutuhan kita. Ya, semakin banyak buku koleksi yang dimasukkan di aplikasi itu tentu semakin mahal biayanya. Ya. Itu memang sudah hukum pasar seperti itu. Itu dari Mas Iriandi, oh dari Bogor ternyata. Dari Bogor. Sarana apa saja yang harus disediakan untuk membangun perpustakaan digital? Nah, tadi, kalau misalnya membangun perpustakaan digitalnya melalui pihak ketiga, katakanlah buku, atau ada dari Erlangga, setahu saya juga ada, dari Kamaya, Pustakamaya apa-apa, itu juga ada. Nah, kalau memang itu ya sarana
sarana prasarananya ya hanya cukup sediakan dana saja. Kita terima beres ya, kita terima beres. Baik dari nanti laporan dan sebagainya itu nanti langsung masuk ke kita ya. Nah, kita di kekurangannya membangun perpustakaan digital menggunakan SLIM. Sejauh yang saya tahu untuk jumlah akses kunjungan perpustakaan digital yang menggunakan platform SLIM itu belum ada rekapnya. Itu yang sejauh yang saya tahu ya. Tapi kalau menggunakan buku dan yang lain nanti ada rekapnya. Jadi bisa kita Pak Ari ada rekapnya tuh? Ya. Nah, itu ada rekapnya nanti. Ada Pak. Nah, tiap bulan nanti kita bisa dapat rekap kunjungan atau peminjaman koleksi lewat aplikasi perpustakaan digital kita. Kemudian nanti untuk bisa laporan ke kepimpinan atau ke institusi. Itu kalau melalui pihak ketiga, misalnya buku misalnya. Tapi kalau kita membangun lewat aplikasi SLIM, itu sejauh yang saya tahu, itu belum bisa ada reportnya. Ya sekedar untuk pemanfaatan saja. Yang penting anak-anak bisa baca gitu aja. Itu sih, kalau misalnya membangun lewat SLIM, apa saya sediakan ya tadi, ya tentu saja aplikasinya, kemudian e-booknya. Kalau misalnya nanti mau, saya punya beberapa link e-book yang insya Allah legal dan bisa dimanfaatkan itu ya. Itu nanti bisa di-download, nanti bisa menghubungi saya via WA atau nanti mungkin melalui Mas Dano juga. Nanti ada saya punya beberapa link unduhan untuk penyedia-penyedia e-book, baik itu e-book dari Indonesia ataupun e-book internasional. Ya, kalau kepaksaannya memang nggak ada dana untuk pembangunan aplikasi digital ya, cukup sediakan e-booknya, koleksi e-booknya, kemudian aplikasinya. Ya kalau memang mau diinstal melalui lokal area network ya komputer servernya. Kalau mau diinstal secara online ya sediakan hostingnya, beli hosting dan domain seperti itu. Dan memang agak ribet ya, agak risih juga ribet karena memang ya kita kan ibaratnya kenapa kok bisa gratis kayak karena kita usaha sendiri. Kalau pengen nggak ribet ya tadi tinggal kerjasama dengan pihak ketiga, pasrah ke sana, buatkan sesuai dengan kriteria kita. Itu dari Mas untuk apa ya, Mas? Siapa tadi Mas Demar itu ya? Mas Iriadi. Mas Iriandi. Mungkin nanti misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan kembali. Demikian. Luar biasa sekali jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ke pertanyaan kedua ini dari Bapak Dedi Sukabumi, yaitu menanyakan apakah konsep fun learning yang dilakukan di TBM bisa diterapkan di sekolah tempat Ibu mengajar, terus bagaimana implementasinya dan apa tantangannya. Kepada Ibu Safitri, dimohon untuk menjawab. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk pertanyaannya. Untuk konsep fun learning ini bisa diterapkan di mana aja, termasuk di sekolah tempat saya mengajar. Hanya saja perbedaannya, kalau di TBM kita membawakannya dengan secara lebih santai karena kita tidak punya targetan kurikulum yang harus dipenuhi untuk hari tersebut. Kalau kita kan masih di sekolah, masih ada targetan yang harus dicapai, terus hari ini harus sampai di mana, dan lain-lain. Walaupun kita merdeka belajar, tapi untuk saat ini targetan itu masih ada kalau di sekolah. Hanya tinggal kita sesuaikan saja jenis fun learning-nya itu mau yang seperti apa, yang sesuai dengan target kurikulum berjalan. Kita gunakan media apapun yang memang akan kena pada subjek yang target kita hari ini, seperti itu. Itu sangat bisa sekali Pak untuk fun learning, saya terapkan di sekolah, juga saya terapkan di TBM. Hanya ya bedanya itulah keterikatan waktu, apalagi di masa pandemi ini kita melalui online, tatap mukanya juga melalui media, itu sebetulnya bisa lebih leluasa lagi sebetulnya, kalau memang fasilitas yang dimiliki oleh anak sama dengan kita. Untuk saat ini kan mungkin anak-anak hanya bergerak melalui HP dengan layar yang terbatas, dengan fasilitas fitur yang terbatas juga. Berarti kita yang harus lebih cerdik lagi mencari aplikasi mana nih yang bisa digunakan di HP, juga tidak menghambat anak-anak ke masalah kuota yang terlalu banyak atau sinyal yang terlalu sulit di daerahnya masing-masing gitu. Kalau untuk tatap muka di luar masa pandemi itu mudah, insya Allah mudah diterapkan dengan penyesuaian di beberapa bagian aja. Apa yang dikerjakan di TBM bisa dikerjakan di kelas juga. Apa yang kita coba di kelas juga di TBM bisa kita ujikan dulu
terlebih dahulu. Sebetulnya kalau buat saya, ya, pengelola TBM dan juga guru, kadang TBM saya jadikan tempat untuk uji coba materi dulu. Jadi materinya mungkin dibedakan antara SMP dengan anak-anak PAUD yang ada di sini, anak-anak yang masih di bawah SMP gitu. Cuman caranya itu biasanya saya ujikan dulu di TBM, lalu saya bawa ke sekolah. Atau sebaliknya, saya menemukan teori dari teman di sekolah, nanti bisa saya terapkan juga di TBM. Sebetulnya seperti itu, Pak. Hanya mungkin triknya saja yang kita bedakan. Karena anak yang kita hadapinya juga jenjangnya berbeda, seperti itu. Insya Allah bisa, Pak. Seperti itu mungkin, Mas. Ya. Iya. Pertanyaan ketiga, Nunung dari Bogor, bagaimana cara paling mudah menghidupkan perpustakaan sekolah di tingkat TK, SD maupun SMP? Sudah 1 tahun pandemi, agar salah satu fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar terlaksana. Ini mungkin tanya ke Bapak Teguh mungkin ya. Bagaimana menghidupkan perpustakaan di SD, SMP selama ini pandemi sudah berjalan setahun. Terima kasih Bu Nunun Nurlaila Bogor. Bagaimana cara yang paling mudah? Tidak ada cara yang mudah, Bu. Jadi kalau kita mencari cara yang paling mudah ya saya sendiri belum tahu ya, karena memang jangankan apa namanya menghidupkan ya. Kalau menghidupkan berarti kan jangan-jangan sudah benar mati perpustakaannya itu ya. Ya artinya yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya kalau di konteks perpustakaan TK, SD, SMP itu tadi yang kita tawarkan di kondisi pandemi ini, ya, di kondisi pandemi ini karena tidak memungkinkan untuk anak-anak itu bisa langsung datang ke sekolah, gitu ya. Itu kita bisa menggunakan beberapa sumber belajar, gitu ya. Yang seperti yang sudah saya paparkan di awal, yang sudah banyak tersedia di internet, baik itu yang berupa aplikasi seperti iPusnas, iPerpusdiku dan sebagainya, ataupun sumber belajar di YouTube, ya. Kemudian ataupun juga yang berupa podcast seperti misalnya tadi yang ada di RRI seperti itu. Kita juga kalau memang kita mau memberikan layanan ekstra, kita bisa tetap meminjamkan buku-buku perpustakaan gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Baik itu nanti yang di TK ataupun SMP, tapi dengan cara melalui kurir seperti itu. Kalau memang kita agak mau bersusah payah gitu. Susah payah itu jadi anak-anak yang pinjam buku bisa menghubungi perpustakaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga, perpustakaan di era pandemi ini perlu kontak person. Ya. Di tempat kami itu, kami punya di UI itu kami punya salah satu admin dia yang khusus untuk menangani kontak person itu. Jadi setiap saat mereka itu pemustaka kita, ya, perpustakaan kita itu butuh informasi dan segala sebagainya, mereka tinggal kontak nomor tersebut dan itu kita share pada pemustaka nomornya, hingga mereka semua tahu. Nah, ini juga bisa dilakukan, misalnya anak-anak ya, SD, SMP, SMA misalnya, atau TK misalnya, butuh buku ini, tinggal mereka ada WA, ya, WA, kemudian kalau memang di dalam kota bisa dikirim melalui GoSend atau melalui Grab dan sebagainya dengan biaya ditanggung mereka ongkirnya. Itu tentu mereka akan sangat senang saya kira. Atau misalnya luar kota pun bisa melalui pos dan sebagainya. Nah ini memang sebenarnya juga agak ribet ya, tapi kalau memang kita mau menghidupkan perpustakaan di era pandemi ini ya ini salah satu caranya ya. Kemudian buatlah program kreatif misalnya. Kalau kita mau membuat program kreatif di perpustakaan ya, apalagi SD SMP itu ya, karena anak-anak kita banyak kok tadi yang sudah saya sampaikan, biar tidak terkesan mati perpustakaan kita. Bisa loh kita misalnya membuat pustakawan mendongeng gitu ya. Kita bisa mendongeng lewat media YouTube, kita bisa mendongeng storytelling dia lewat live Instagram misalnya. Kalau misalnya live Instagram kita masih malu-malu karena belum pede ngomong di depan, kita rekam dulu tuh video kita, nggak secara langsung ya, rekam dulu, kemudian melalui editing baru diunggah ke YouTube. Nah, dengan seperti ini tuh perpustakaan akan terus ada aktivitasnya ya, tidak mandek seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita ya, cara kita berkreasi, kemudian berinovasi, beradaptasi dengan kondisi COVID seperti ini. Kalau misalnya di SD, di tempat kami di
saya tinggal di Kulon Progo, salah satu daerah yang di pucuk gunung ya, di daerah pedalaman di Kulon Progo. Itu ada satu SD di dekat rumah itu, SD Kebun namanya. Itu siswanya hanya dari lokasi itu saja, nggak ada siswa dari luar, bahkan dari luar kecamatan nggak ada, hanya dari dusun-dusun sekitar siswanya. Nah, barangkali misalnya memungkinkan perpustakaan yang SD atau SMP yang kondisinya demikian, bisa tuh sekali, seminggu 2 kali dibuka, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan izin kepala sekolah. Nah, itu juga bisa. Monggo, nanti bisa dielaborasi bagaimana cara kita mensiasati itu. Memang kalau ditanya cara yang paling mudah, saya juga nggak tahu cara yang paling mudah gimana, karena memang tidak ada yang mudah. Di kondisi pandemi seperti ini, kita semuanya sulit seperti itu. Kita harus berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan kita berpikir normal, ya. Harus punya solusi, ide-ide yang benar-benar kreatif, benar-benar tidak terduga, yang sehingga perpustakaan kita itu nanti bisa survive, bisa terus berjalan, ya. Seperti itu. Itu kurang lebihnya Ibu Nunun. Semoga bisa sedikit memberikan inspirasi seperti itu. Moga Mas Damar. Pertanyaan terakhir dari Meta Halim Manggilang di tempat mau tanya, kalau kita download buku digital yang free maupun e-book yang beredar di Google yang kita input ke perpustakaan digital kita, apakah terkena copyright? Terima kasih. Oke, ini berarti ya. Mas Halim ini pustakawan SMA Negeri 1 Purbalingga, teman sekelas saya. Teman sekelas saya waktu kuliah, teman sekelasnya Mas Damar juga. Terima kasih Mas Halim ya. Memang terkait dengan copyright ya, itu memang sangat-sangat riskan gitu. Sangat-sangat riskan. Misalnya, maaf, nggak lucu juga nanti pustakawan kok kena kasus hukum gara-gara meminjamkan buku, kan juga lucu sekali gitu ya. Seperti itu. Kan tetapi memang banyak penyedia-penyedia e-book gitu ya, e-book yang bisa kita unduh dan bisa kita akses secara gratis. Sebentar, akan saya share screen-nya. Ini salah satunya ada saya juga nulis ini di blog saya, di Perpustakaan Jogja. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu portal yang memang menyediakan jutaan e-book internasional full text yang bisa diunduh secara gratis. Ini dari Z-Library misalnya, itu ada. Australian National University Press itu juga bisa di sana. Ini bisa diunduh dan bisa free ini free. Akan tetapi memang sejauh yang saya tahu juga, beberapa waktu yang lalu saya juga di WA oleh Bu Hajar itu kepala sekolah SMA 6 Jakarta. Beliau beberapa waktu yang lalu sempat WA sama saya dan diskusi dan juga tanya-tanya tentang terkait dengan copyright ini, karena di SMA 6 Yogyakarta juga sedang proses membangun perpustakaan digital, dan kebetulan waktu itu saya juga mengisi pelatihan di sana untuk peningkatan SDM guru pustakawan yang nanti akan terlibat dalam membangun perpustakaan digital ini. Dia juga tanya, Mas, seperti yang Mas Salim tanyakan, kira-kira perpustakaan di koleksi perpustakaan digital yang banyak tersedia di internet itu seperti apa nanti hukumnya, legalitasnya seperti itu. Ya, karena saya pustakawan bukan orang hukum saya coba mencari-cari referensi atau rujukan-rujukan terkait dengan hal ini yang ada di internet. Kemudian saya menemukan bahwasanya memang terkait dengan hak cipta ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu di pasal 1 huruf 12 itu memang penggandaan itu proses yang menggandakan atau menyalin Kemudian di pasal 9 itu, di pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta itu memang dikatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang, ini seperti yang tertampil di sini, dilarang melakukan pengadaan secara komersial. Ini yang perlu kita garis bawahi, dilarang penggandaan secara komersial. Akan tetapi di pasal selanjutnya ada di pasal 44, masih di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu, di pasal 44-nya ada tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan, itu tadi, untuk keperluan pendidikan
Nah, ini di Undang-Undang Hak Cipta itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 44 dikatakan ada pengecualian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Yang pertama syaratnya sumber disebutkan dan dicantumkan secara lengkap. Yang kedua untuk keperluan pendidikan. Nah itu tadi. Barangkali, kenapa kok saya katakan barangkali? Karena memang saya bukan orang ahli hukum. Barangkali ketika kita mengunduh PDF di internet, kemudian kita mengupload di perpustakaan digital yang kita miliki, katakan misalnya menggunakan platform Slim, gitu ya, itu menurut persepsi saya, pemahaman saya sebagai seorang pustakawan, dengan undang-undang ini, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karena apa? Untuk kepentingan pendidikan, dan nanti di sana kita sebutkan sumbernya. Itu. Akan tetapi lebih amannya memang, monggo nanti bisa konsultasi ke orang-orang yang mengerti soal hukum. Misalnya mungkin ada teman yang, atau saudara yang kuliah di Fakultas Hukum, atau ada rekan yang menjadi lawyer, nah, silakan nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang lebih berkompeten di bidang hukum. Dan lebih amannya lagi memang ini, memang tadi lebih amannya lagi ya apa namanya, menggunakan yang memang benar-benar sudah apa terjamin, seperti tadi misalnya menggunakan aplikasi pihak ketiga dari Kubuku, dari Erlangga, dari Kamaya misalnya. Itu saya kira sudah benar-benar apa terjamin hak ciptanya. Atau barangkali misalnya kok kepaksaannya nggak ada uang juga, ya tadi menggunakan aplikasi dari misalnya Perpusnas, kemudian dari Perpusdikbud, atau juga dari e-resource Perpusnas, ya itu bisa. Demikian Mas Halim, kurang lebihnya. Saran saya tadi, kalau sepemahaman saya dari Undang-Undang Hak Cipta ini memang tidak dianggap ada pengecualian bagi kepentingan pendidikan ketika memang itu disebutkan sumbernya secara lengkap, dicantumkan di sana. Iya, akan tapi misalnya lebih amannya lagi, silakan nanti bisa berkonsultasi dengan pihak LBH, advokat, atau orang-orang yang memang concern di bidang hukum. Demikian Mas Halim, semoga membantu ya. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Moga Mas Damar. Ya. Luar biasa bincang-bincang santai kita kali ini. Terakhir mungkin saya meminta kedua narasumber untuk mengucapkan closing statement. Monggo kepada Bu Safitri, dipersilakan. Pernyataan. Closing statement ya. Iya. Mungkin saya sebagai pengelola taman bacaan mengajak teman-teman semua di sini, baik yang pustakawan maupun yang bukan, untuk bisa ikut memanfaatkan taman bacaan yang ada di sekitar juga dalam pembelajaran, khususnya ini untuk anak-anak. Karena keberadaan kami di masyarakat juga salah satunya adalah sebagai perpanjangan tangan dari perpustakaan yang ada di kota, yaitu untuk membantu masyarakat ketika memang jangkauan ke perpustakaan kota itu cukup jauh atau tidak terjangkau dalam waktu yang singkat. Jadi pada masa pandemi ini insya Allah TBM juga akan membantu siapapun yang membutuhkan sumber pembelajaran atau sumber informasi yang berasal dari bahan pustaka. Seperti itu Mas Damar. Terima kasih Bu Safitri. Kepada Bapak Teguh, saya persilakan. Oke. Sebelum closing statement, saya tak menjawab dari Bu Siti Umroh dulu, Man 2, mana ini? Bu Siti Umroh, nggih. Kalau nggak saya jawab kok, kita nih nggak enak juga itu ya. Oh, Man 2 Sukabumi, Mas. Oke, Man 2 Sukabumi. Salam kenal Bu Siti Umroh ya. Mas, mau tanya dong, ya, apa kelebihan dan kekurangan memakai free hosting untuk perpustakaan sekolah menengah atas? Ini kelebihannya ya gratis, Bu, ya, karena free gratis, ya. Free hosting gratis, ya. Gratis. Kekurangannya ya kita nggak bisa menjamin data kita, Bu, ya. Karena namanya free hosting, ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba mengonlinekan Slim menggunakan free hosting, ya. Jadi nanti apa namanya domainnya nanti kita mengikut dari hosting itu. Waktu itu dia katakanlah misalnya perpustakaan Man 2 Sukabumi .000web.com. Salah satu free hosting yang saya tahu itu 000 web 000web.com itu ya. Nah itu nanti namanya menginduk ke sana, kekurangannya nggak ada nama independen gitu ya. Nama independen masih ada nama dari penyedia hostingnya itu. Yang pertama. Yang kedua ini yang paling berbahaya.
data kita tidak terjamin, Bu. Karena itu namanya hosting gratis. Bisa juga mereka itu kan tahu data yang kita unggah ke sana kan milik mereka juga tahu ya. Mereka juga bisa mengakses ya. Pertama, enggak terjamin dari sisi keamanannya. Keamanan artinya data itu bisa saja diambil kemudian diperjualbelikan. Data anggota misalnya. Kalau di Slim itu kan lengkap sekali, Bu. Keanggotaan ada nama, kemudian nama lengkap, kemudian ada nomor induk siswa, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat. Sebenarnya itu ada sekali di situ. Bahkan di Slim itu disediakan kolom pilih khusus bagi si anggota. Misalnya katakanlah Mas Teguh misalnya rambutnya lurus, mukanya gini gitu ya. Nanti ada di sana ada kolom khusus. Kalau data itu kita isi lengkap, kemudian mereka punya, itu mereka bisa ambil, kemudian mereka bisa dijual. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, database kita, gitu ya, jadi aman. Suatu ketika mereka namanya hosting itu kan punya kapasitas tertentu. Jadi mereka misalnya menyediakan gratis dia. Ternyata mereka hanya punya kapasitas 1 tera. Disediakan gratis untuk kita gunakan. Ternyata setelah itu penuh, mereka bisa langsung menghapus tanpa konfirmasi ke kita. Gitu ya. Mereka hapus aja data itu untuk pembersihan ulang. Seperti itu. Ini yang sering terjadi. Data tiba-tiba hilang, terhapus, karena mereka melakukan pembersihan di hosting mereka, di kapasitas mereka untuk pembersihan. Nah, itu kita nggak bisa menjamin. Lain halnya kalau memang itu hosting berbayar, karena kita sudah bayar, ya. Tapi dari segi keamanan data kita juga terjamin, kemudian dari segi data kita juga hampir nggak mungkin akan dihapus-hapus seperti itu. Itu kurang lebihnya, Bu. Jadi memang saran saya untuk keperluan membangun perpustakaan digital ya, sekalipun nanti menggunakan platform Slim ya, platform Slim yang memang gratis, itu hosting dan domainnya jangan gratis. Ya. Belilah hosting dan domain yang memang berbayar, toh juga tidak mahal ya, tidak mahal, tergantung dari kebutuhan kita juga. Yang penting itu beli saja, Bu. Saya kira mending beli saja, jangan gratis. Itu Ibu kurang lebihnya untuk jawaban saya, untuk closing statement-nya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih Mas Damar yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di sesi kali ini. Saya sangat sedikit sekali yang bisa saya sampaikan, misalnya kekurangannya. Nanti misalnya ada yang perlu didiskusikan, silakan nanti bisa WA atau bisa inbox di Facebook atau bisa email itu ya. Insya Allah kalau nyari nama saya di internet Tomo itu nanti banyak ya. Karena saya orangnya aktif di sosmed gitu ya. Sosmed itu banyak ada. Saya juga nulis-nulis di blog, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke blog saya. Di sana ada karena memang saya pustakawan gitu. Blog saya tentang perpustakaan gitu ya. Blog Pustakawan Jogja itu khusus untuk informasi-informasi perpustakaan. Blog Slim itu untuk tentang Slim gitu ya. Begitu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Mas Damar. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik, peserta diskusi, alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Teguh dan Ibu Safitri yang sudah berbagi ilmunya. Dan juga saya berterima kasih kepada peserta acara diskusi yang telah meluangkan waktunya. Terkadang hidup itu harus bisa basa-basi, tetapi perlu adanya aksi. Hidup berawal dari mimpi, tapi tanpa adanya upaya, tanpa adanya gerakan, semua jadi tak berarti. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Damar, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.